Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para ikhwan jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada para santri sekalian yang juga mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan malam Sabtu yang keempat ini, tepatnya di tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam momentum majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita tadi dari rumah sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai kebaikan yang akan mendapatkan ganjaran kelak di yaumul mahsyar. Karena apa? Karena kita berniat untuk thalabul ilmi, untuk belajar, mendapatkan ilmu pada malam hari ini sebagai bekal, sebagai pedoman dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan sebagai umatnya Rasulullah juga kita diberikan kekuatan untuk bisa terus berupaya untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, contoh terbaik dalam kehidupan, uswah hasanah. Karena suka atau tidak suka, Allah mensyaratkan untuk mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah, syaratnya adalah dengan ittiba'un nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal itu kita harus berilmu, harus belajar bagaimana kehidupan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik, jamaah Majelis Ta'lim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum kita masuk pembahasan, sedikit saya ingin menyinggung tentang bulan ini adalah bulan Muharram dan tepatnya kita berada di tanggal 10 Muharram. Yang mana dalam bulan Muharram ini ada satu amalan istimewa, yaitu puasa saum Asyura. Ya, Asyura artinya saum pada tanggal 10 Muharram yang keutamaannya dikatakan oleh Rasulullah yukaffirus sanah al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi besok kalau kita puasa 10 Muharram, keutamaannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa setahun yang lalu. Tentunya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Begitu juga syarat diampunkannya dosa kecil adalah dengan meninggalkan dosa besar. Artinya apa? Kalau seorang muslim masih suka melakukan dosa-dosa besar, meskipun kemudian dia mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kecil, itu tidak akan berlaku baginya. Karena ada syarat untuk dihapuskan, diampunkan dosa-dosa kecil. Syaratnya adalah kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka besok puasa
10 Muharram puasa Asyura. Meskipun yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah kita berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, sesudahnya. Kenapa seperti itu? Pada awalnya Rasulullah SAW hanya berpuasa tanggal 10 saja, Pak. Tapi kemudian dikabarkan kepada beliau bahwasanya ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, apa ini? Mahada, kenapa mereka juga berpuasa? Kenapa mereka berpuasa pada hari ini? Maka orang-orang ini mengatakan, karena pada hari ini tanggal 10 Muharram, Bani Israel dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ya, maka mereka berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tersebut. Mensyukuri nikmat Allah. Maka kata Rasulullah, nanu ahaku bi Musa minhum, kami lebih berat terhadap Musa atas kalian daripada kalian. Maka Rasulullah berpuasa pada 10 Muharram. Namun karena juga orang Yahudi berpuasa pada hari yang sama, kita diperintahkan untuk menyelisihi. Makanya kata Rasulullah, idza kana al-'amul muqbil insyaallah nasumu yaumat tasi. Seandainya kita berjumpa tahun depan, artinya kita jumpa lagi dengan bulan Muharram, maka kita juga akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Namun ternyata Rasulullah SAW keburu wafat, sehingga para ulama menetapkan puasa Muharram itu ya 3, 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Boleh nggak usah 10 saja? Boleh, ya, boleh. Hanya saja lebih utama itu ditambahlah 1 hari sebelum atau sesudah. Nah, terkait bulan Muharram itu juga sendiri, ingat bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang haram. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah katakan, inna iddatasyhuri indallahi na asyara sahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan, yang diistimewakan oleh Allah. Haram artinya diharamkan dalamnya berperang, diharamkan membunuh. Para ulama juga dikatakan bulan-bulan haram karena pada bulan ini, pada 4 bulan ini, siapa yang melakukan dosa, maka dosanya akan lebih besar dibandingkan kalau dosa itu dilakukan di luar bulan haram, kecuali di bulan Ramadan. Maka bulan ini, Pak, kalau kita melakukan dosa, ya kan, itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada dosa yang sama kita lakukan tapi di luar bulan haram, di luar bulan Muharram. Namun juga sebaliknya, ketika kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, pahalanya juga akan lebih besar dibandingkan kalau amalan itu kita lakukan di luar bulan Muharram. Artinya apa? Ini adalah motivasi bagi kita agar lebih memperbanyak ibadah di bulan Muharram, seluruh ibadah, kemudian meminimalisir semaksimal mungkin, sedaya upaya mungkin untuk tidak melakukan dosa. Apalagi puasa di bulan, saum di bulan Muharram adalah saum terbaik setelah saum Ramadan. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah, bulan ini dikaitkan dengan bulan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sekali lagi di bulan Muharram kita bukan hanya mengejar saum Muharramnya saja, saum Asyuranya saja, tapi juga memperbanyak amal-amal ibadah yang lain. Jadi jangan besok sudah selesai puasa, habis itu udah biasa lagi, lalai lagi. Apalagi sampai mengatakan, wah sudah puasa Muharram, sudah aman dari dosa, sudah merasa bersih dosanya, kemudian kembali melakukan dosa. Kenapa kok buat dosa lagi? Aman, dosa setahun lalu sudah dihapus katanya. Pandai-pandai pula nih kan. Emang kita tahu amalan kita diterima oleh Allah. Ya, tentunya seorang muslim yang baik tidak seperti itu. Seperti itu. Baik, jamaah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab terakhir dari
bab jenazah, yaitu mengubur jenazah. Ya, bab mengubur jenazah. Pasal daripada bab jenazah. Pasal yang terakhir itu bab apa? Pasal mengubur jenazah. Hukum mengubur jenazah mayit. Bulan lalu kita sudah bahas tentang sholat jenazah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Sekalipun mayit itu adalah mayit dari orang kafir. Ya, namun perhatikan, tidak boleh seorang muslim, artinya mayit seorang muslim itu dikuburkan di pekuburan orang kafir, begitu juga sebaliknya. Ya, Ustaz, orang kafir juga dikuburkan. Kalau kita jumpa orang kafir, dikuburkan, Pak. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan para sahabat pada saat itu di perang Badar, Rasulullah memerintahkan agar menguburkan jenazah siapa? Mayat-mayat para pembesar Quraisy yang mati, bukan syahid ya, yang mati di perang Badar. Ada Abu Jahal, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf. Ya, di perang Badar itu banyak gembong-gembong musyrik itu yang tewas di situ. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menguburkan jenazah mereka. Dan kemudian juga pada saat itu Rasulullah berbicara, ya, sudahkah sampai kepada Allah janji kalian? Sudahkah sampai kepada Allah? Sudahkah sampai kepada kalian janji Allah? Sungguh sudah sampai kepadaku janji Allah. Seakan-akan Rasulullah berbicara dengan mayat-mayat orang Quraisy itu. Sehingga pada saat itu Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar apa yang kau katakan? Rasulullah mengatakan, sungguh mereka mendengar, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Ya, mereka tidak bisa menjawab. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga tidak boleh menguburkan seorang muslim dengan orang kafir dalam satu lubang. Ya, tidak boleh. Kemudian di sini nggak saya tulis. Bagaimana jika ada seorang wanita ahli kitab yang meninggal, tapi dalam keadaan hamil, yang wanita ahli kitab ini istri dari seorang muslim. Ya, meskipun ini kasus yang jarang terjadi ya, sangat jarang. Hari ini ada nggak seorang muslim yang beristrikan ahlul kitab, Pak? Pernah jumpa tuh? Nasrani atau Yahudi, istrinya. Laki-lakinya muslim tapi istrinya Yahudi atau Nasrani. Ada pernah jumpa? Belum pernah jumpa ya? Sangat jarang memang. Secara hukum itu boleh. Tapi pada masa Umar saja, itu ketika Umar mendapati seorang sahabat, seorang laki-laki beristrikan seorang Nasrani, maka Umar suruh ceraikan. Ya, bukan berarti Umar mengharamkan, hanya saja Umar melihat apa? Maslahat yang lebih besar. Apa itu? Masih banyak wanita muslimah yang nganggur. Kenapa malah cari ahlul kitab? Sehingga Umar perintahkan untuk diceraikan. Nah, kalaupun ada istrinya wanita ahlul kitab Yahudi atau Nasrani dalam keadaan hamil meninggal, ya. Nah, ini bagaimana? Di mana dikuburkan? Dia dikuburkan di antara perkuburan muslim dan kafir. Wanita tadi dengan cara punggungnya itu, kan hamil tadi anaknya itu dianggap seorang muslim, sehingga anaknya diperlakukan sebagai seorang muslim dan diarahkan ke arah kiblat. Kalau wanita hamil itu kan janinnya itu kan wajahnya itu kan menghadap ke punggung ibunya, Pak. Jadi di mana kiblat berarti wanita tadi membelakangi kiblat, ya, supaya anak janin dalam perutnya itu menghadap ke kiblat. Namun sekali lagi ini kasus yang jarang terjadi ya. Tapi sebagai penyampaian saja, mana tahu nanti antum menjumpai hal seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian dianjurkan juga untuk menguburkan jenazah di perkuburan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi, yaitu Nabi membuat perkuburan baki. Ya. Nah, ini seperti itu. Jadi disunahkan seperti itu. Jadi jangan meninggal mentang-mentang tanahnya luas, maka dikubur di tanah sendiri.
Padahal ada tanah kuburan, misalnya dikumpulkan di TPU lah, tempat pemakaman umum kan gitu kan. Dia nggak mau, saya tanam di belakang rumah saya aja, orang tua saya. Nah, ini disunahkan seperti itu, meskipun tidak ada larangan, ya. Tapi disunahkan seperti itu, diperintahkan seperti itu. Kecuali Rasulullah, para nabi itu kan memang dikuburkan di mana mereka wafat. Kemudian juga pengkhususan kepada Abu Bakar dan Umar yang dikuburkan di mana? Di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar, mereka tidak dikuburkan di kuburan umum, tapi dikuburkan di samping Rasulullah. Kemudian para syuhada, orang-orang yang syahid di medan perang, nah itu dikuburkan di mana mereka terbunuh. Jadi nggak dibawa pulang. Syahid, misalnya antum berangkat jihad kemana Pak? Palestina, Suriah, syahid di sana, nggak usah bawa pulang ke Indonesia, bawa pulang minta jasadnya, kuburkan di sana, ya seperti itu. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah pada jenazah yang syahid di perang Badar, di perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Kemudian makruh menguburkan mayit pada waktu berikut. Yang pertama di 3 waktu, Pak. Sama seperti larangan sholat. Nah, yaitu ketika matahari terbit, ketika tepat siang hari, matahari tepat di atas kepala, dan ketika matahari terbenam. Rasulullah mengatakan bahwasanya ada 3 waktu. Ubay bin Amir mengatakan ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang menguburkan jenazah dan melaksanakan sholat, yaitu 3 waktu itu, ya. Jadi selain pada waktu itu boleh. Yang kedua, mengubur pada malam hari, ya itu makruh, dibenci, kecuali karena darurat. Contoh kalau nggak dikuburkan, ini keburu mayatnya keburu rusak atau gimana, atau seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, misalnya mayatnya apa, Pak? Kecelakaan, apa itu? Di lindes, ya kan? Nah, itu kan kalau nunggu besoknya kayaknya wah nggak bisa, maka malam itu juga dikuburkan. Darurat, kecuali karena ada darurat, maka tentunya dengan kalau seperti itu diperbolehkan, ya. Karena kan masalah apanya, hikmahnya kan kalau malam hari itu kan biasanya orang malas, orang enggan untuk membawa jenazah, mengurusi jenazah. Beda kalau dengan siang hari, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bentuk kuburan. Nah, jadi kuburan itu gimana sih bentuknya? Disunahkan yang pertama agar kuburan itu dalam, luas dan bagus. Rasulullah bersabda, ihfiru wa ausi'u wa a'miku wa ahsinu. Galilah, luaskanlah, perdalamlah dan baguskanlah. Jadi jangan kayak kuburan itu jangan dibuat kayak ngubur kucing mati gitu kan, pok dah taruhkan, tapi diperluas, ya luas pun paling 2 kali berapa? 2 kali 2, lebar kali 2 kali 2 itu 2 kali 1, ya kan. Nah, kecuali kalau orang Asia kan jarang yang sampai 2 meter, rata-rata itu 1,8 1,7. Jadi kalau orang-orang Eropa mungkin ya tinggi, nggak mungkin 2 kali 1, pasti lebih, ya, muslim di Eropa. Nah, artinya apa? Ya jangan terlalu kecil, ya, pas-pas, ya. Memang kalau nasihat para ahlul hikmah itu kan jangan pernah menyombongkan harta, jabatan, apalagi kekayaan, tanah yang luas yang kita miliki. Karena sebanyak apapun harta, toh nanti jatah kita hanya 1 kali 2 meter. Tak banyak, Pak, 1 kali 2 meter. Ya, semahal apa kita pakai pakaian di sekarang? Kemarin saya baca ada berita ada pemain bola yang pakai jam
jam tangan itu cuman satu diproduksi di dunia, harganya 21 miliar. Cuman satu diproduksi dan dia yang punya, kan gitu. Atau ada yang pakai pakaian harganya ratusan juta, pakaian aja ratusan juta gitu kan, atau tas dan lain macam sebagainya. Sebanyak apapun, semahal apapun pakaian kita ketika hidup di dunia, nanti ketika mati yang berbalut hanya kain kafan. Hanya kain kafan yang tidak berjahit yang akan kita bawa, yang akan kita pakai. Nggak bisa request ya, nanti kalau mati pakaikan saya baju yang harga ratusan juta itu, nggak bisa. Insyaallah. Nah, makanya rugilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ingat dalam satu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah mengatakan, sabda, "Maka natid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia dijadikan sebagai tujuannya, farraqallahu amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya apa? Masalahnya itu cerai-berai, tak pernah berhenti masalah yang datang. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan dijadikan kefakiran di depan matanya, di antara kedua matanya. Artinya apa? Selalu merasa kurang, selalu merasa dirinya itu miskin, selalu mengeluh. Hati-hati. Ini yang seperti ini berarti tadi poin awalnya apa? Dunia dijadikan sebagai tujuan. Urusan masalah selalu ada, tak pernah berhenti. Selesai satu masalah, timbul dua masalah. Selesai dua masalah, timbul 4 masalah. Kemudian selalu merasa kurang, ngeluh. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang ditetapkan untuk dia. Sebatas apa yang dia usahakan, itulah yang akan dia dapatkan. Kemudian wa man kanatil akhirah niyatahu. Namun barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, menjadi tujuannya, menjadi obsesinya, ya, maka jama'allahu amrahu, Allah kumpulkan urusannya. Artinya apa, Pak? Allah berikan jalan keluar setiap ada permasalahan. Bahkan bisa jadi banyak masalah selesai dalam satu kali, dalam satu solusi. Luar biasa. Mungkin masalahnya ada banyak, tapi semua selesai dalam satu hari atau satu kesatu saja solusinya selesai. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kemudian Allah jadikan hatinya itu penuh dengan kekayaan. Artinya merasa cukup, bahkan merasa lebih. Kebalikan dari yang pertama tadi kan. Kemudian yang terakhir, wa atatu minad dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Artinya apa? Dunia yang mendatangi dia. Enggak dia yang ngejar-ngejar dunia yang mendatanginya. Insyaallah. Ini yang kedua. Siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya. Maka mudah-mudahan kita selalu menasihati diri kita sendiri, ingat, tujuan kita nih untuk mendapatkan dunia atau akhirat. Kalaupun kita mencari dunia, tujuannya untuk akhirat. Untuk bisa beribadah, untuk bisa banyak sedekah, untuk bisa membantu sesama, bisa bantu orang yang kesusahan, fakir miskin, yatim, duafa dan macam sebagainya. Jadi bukan untuk hal-hal yang lain. Ya, bukan berarti udah nggak usah banyak, nggak usah kerja, tahajud aja, sholat aja, baca Quran aja di rumah terus. Bukan begitu maksudnya, Pak. Tapi kalaupun cari dunia, tapi dunia itu untuk kehidupan akhirat kita. Insyaallah. Kenapa? Karena kelak kita akan masuk ke dalam kubur. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tidak ada yang tahu. Ya, kapan ajal itu sampai, tidak ada yang tahu. Hari ini, malam ini mungkin kita masih berangan-angan. Kita sudah berangan-angan, sudah berencana menyusun rencana untuk hari esok. Ternyata tak sempat menghirup udara di hari esok, Pak. Keburu meninggal malam ini. Siapa yang tahu? Ya, hari ini mungkin kita menguburkan jenazah, besok kita yang dikuburkan. Hari ini kita memandikan jenazah, besok kita yang dimandikan. Masya Allah. Naudzubillah. Nah, makanya mudah-mudahan bab pembahasan tentang jenazah itu selalu mengingatkan kita akan datangnya kematian yang tidak pernah mengenal waktu, dan kematian itu tidak menunggu taubat. Ya.
Seperti itu. Kembali, bentuk kuburan yang pertama tadi sudah. Yang kedua, kuburan itu boleh berbentuk lahat atau syak. Namun lahat yang lebih utama. Tahu bedanya, Pak? Kalau lahat itu yang menjorok ke dalam, masuk ke dalam lubang, terus dia di dalam, di samping lubangnya itu. Nah, ini biasanya bisa dibuat di tanah yang keras, yang berbatu. Tapi kalau tanahnya lembut, mudah runtuh, itu nggak bisa. Bisanya apa? Syak. Syak itu ya seperti kita selama ini, lubang di tengah seperti sungai. Ya, nah itu beda lahat dengan syak. Ya, nah, jadi kalau lahat itu lubang menjorok ke arah kiblat, jadi benar arah kiblat sana kan? Ini lubang kuburan. Nah, di sininya dibuat lubang di bawahnya itu. Jadi mayat itu dimasukkan. Sehingga nanti kalau uruf kita itu kan pakai papan gitu ya. Papan itu diberdirikan gini, ditutup. Paham ya? Nah, tapi kalau syak itu papannya kayak gini lah. Yang selama ini kita pahami seperti parit. Dimasukkan, kemudian papannya ditutup di atas. Nah, itu namanya syak. Pernah lihat lubang kuburan yang bentuknya lahat? Pernah ya? Pernah menyaksikan ya? Pernah. Ya, saya kalau di sini belum pernah. Rata-rata syak, tapi kalau kemarin masih kuliah di Bekasi kemarin ada yang lahat. Ya, itu tergantung bentuk tanahnya. Ya, kalau tanahnya keras, nah itu bisa, lahat itu bisa. Tapi kalau lembut, mudah runtuh, ya itu tidak bisa dibuat lahat. Kemudian yang bertugas mengubur jenazah